Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang output LCD, di mana output LCD ini adalah berupa output yang dapat dikatakan berupa teks ya, atau outputan yang berupa teks. Tentu dalam beberapa pengaplikasian dalam microcontroller, LCD ini kerap digunakan sebagai informasi and device atau output yang berupa teks. Nah, untuk mengkonfigurasi LCD ini, maka kita harus tahu dulu dari datasheet LCD itu sendiri. LCD sebenarnya berbagai macam jenis yang umum yang kerap digunakan untuk alat yang standar biasanya 2x16. LCD dengan tipe 2x16. Nah, tentunya sebelum kita memulai praktikum untuk menggunakan output LCD, maka untuk komponen yang kita gunakan ada beberapa item. Di antaranya kita memakai LCD 305P1508. Nah, di sini itu kalau nggak salah LCD-nya itu bernilai 2x16. Artinya 2x16 itu dia memiliki panjang sebanyak 16 karakter dan lebar atau ke bawah 2 karakter. Jadinya hanya 2 tingkat dan lebarnya sebanyak 16. Nah, itu kalau ada LCD 2x16. Nah, kita memakai komponen ini 305P atau kalau kalian ribet di P aja, ketik aja LCD. Nah, ini banyak seri-serinya, nanti tinggal pengaplikasiannya saja ya di PCB layoutnya. Ya, kita menggunakan yang 305P. Selanjutnya seperti biasa kita menggunakan Atmega 16 sebagai microcontrollernya dan kita menggunakan trim pot. Nah, ini namanya trim pot ya. Namanya trim pot atau variable resistor. Ciri-cirinya dia memiliki 3 kaki di mana fungsinya untuk mengatur nilai resistansi atau resistor dari sebuah arus. Jadinya bisa kita ubah-ubah menyesuaikan dengan tegangan yang ada. Nah, ini kodenya LM10L. Nah, tentunya ini memiliki nilai maksimal sebanyak 5 kΩ. Oleh sebab itu, setiap trim pot memiliki nilai resistansi maksimal berbeda-beda. Ciri-cirinya dia memiliki 3 kaki, lalu dia ada saklarnya. Maaf, lalu dia seperti ada putaran murnya ya atau baut. Nah, itu gunanya untuk menentukan nilai resistansi atau bisa disebut dengan variabel resistor karena nilainya dapat berubah-ubah. Nah, setelah alat dan bahan sudah kita siapkan, maka kita merancang seperti ini. Nah, di sini saya pakai port B. Sebenarnya kalian bisa pakai port apa saja. Boleh pakai port C, port A, port D, atau port B. Dan ini saya sebagai output dengan menggunakan port B. Nah, pada LCD ini terdapat sebuah datasheet ya. Nah, kaki satu ini adalah ground, VSS ini adalah ground. Nah, ini nantinya akan digunakan kaki pertama ini kita gunakan untuk ground, ya, masuk ke dalam ground, ya, atau ke kaki ketiganya dari si trim pot. Lalu kaki kedua, VDD, ini adalah arus positif. Nah, ini adalah arus positif. Semakin besar arus yang masuk, maka dia akan semakin terang kontrasnya. Ini kita masukkan ke referensi 1. Nah, ini referensi 1 nih. Atau kaki 1 biasanya. Nah, lalu kaki 3 ini adalah hasil dari output trim pot ini ya. Jadinya trim pot ini memiliki 3 kaki. Nah, ini adalah end device-nya ya. Jadinya ada referensi 1 lalu ada N-nya. Nah, ini untuk port 2 dan port 3 pada LCD digunakan untuk menentukan atau men-setting kontras yang ada pada LCD ini. Jadi fungsinya ketika nanti tulisannya kurang terlihat, maka bisa kita mainkan nilai resistansinya di sini. Nah, untuk mengatur kontras pada tampilan LCD. Berarti kaki 1, kaki 2, dan kaki 3 di samping untuk power pada LCD, dia juga bisa mengatur kontras pada LCD.
Nah, selanjutnya ada RWS, RW, dan E. Ini kita gunakan untuk kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali kaki 4 pada LCD 567. Kita masukkan ke kaki terakhirnya dari si Atmega 16. 5, 6, 7, dan 8. Maka ada beberapa port yang tidak kita pakai. Di antaranya ada 7, 8, 9, dan juga 10. Nah, ini adalah port yang tidak digunakan pada LCD. Ya, cukup segini saja. Nah, kalau sudah dirangkai semuanya, di sini ada trim pot, di sini ada power, di sini ada ground, lalu sudah dimasukkan sesuai dengan kaki-kaki yang pada Atmega 16, lalu kita akan membuat struktur coding. Nah, di sini ada struktur coding yang berfungsi untuk menampilkan nilai LCD. Ya, sebelumnya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana cara membuat awal project seperti ini karena sudah dijelaskan di video selanjutnya. Lalu di sini ada pengenalan include ya, inisialisasi dari Atmega 16. Lalu kita bikin nilai STTOH. Lalu nah ini di sini ada yang namanya inisialisasi untuk LCD. HSM titik equal LCD port 0x16 kita akan konfigurasi pada port D. Lalu NASM lalu include LCD titik H. Nah, ini adalah inisialisasi atau penggunaan port yang nanti akan digunakan untuk tampilan LCD. Lalu di sini kita masuk ke program utama. Di sini ada while tidak kita gunakan. Artinya kalau while tidak ada program utama, maka nanti program ini akan habis. Setelah ada bacaan teknik komputer, maka dia tidak akan muncul lagi. Nah, ini kita lakukan inisialisasi 16 ya karena kita memakai yang 2 kali 16, maka kita arahkan pertama LCD go to X ya, koordinat 0, 0 X 0 Y 0. Berarti nanti teks itu berada di posisi paling atas pojok sebelah kiri. Lalu akan menampilkan bacaannya ini halo Mas Bro. Nah, ini dihitung karakternya nih. Satu karakter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 masih nyambung. Ya, karena maksimal ke samping itu adalah 16. Lalu dia akan tampil selama 500 milisecond. Selanjutnya kita hapus LCD clear akan hilang. Lalu kita arahkan lagi ke 0,1. Artinya di baris pertama lalu di kolom yang selanjutnya atau 1 Y-nya. Ya, berarti posisinya di atas lalu agak sedikit ke kanan. Ya, agak sedikit ke kanan. Di sini ada tag elektro sebanyak 15 milisecond. Lalu dia di clear, LCD clear dihapus lagi. Nah, sama nih ke 01. Nah, jadi 01 itu posisinya seperti ini ya. Kalau 01, nah di sini nih. Ini kan kotak nih. Ini 0, ini 00. Ini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Ya, 010, 011, 12, 13, 16. Nah, ini 1, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah hanya untuk menampilkan kata-kata seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita akan dapatkan exe-nya ya. Sudah exe-nya sudah kita dapatkan. Lalu kita masukkan ke dalam program seperti biasa. Kita masukkan ke dalam program LCD. Ini setelah kita generate save and exit dan sudah kita build ya sebelumnya ya. Nah, project kita compile, ini nggak ada masalah. No warning, no errors. Lalu kita project, lalu kita build all juga tidak ada masalah. No warning, no errors. Langsung project kita compile, kita build all, nggak jadi masalah. Berarti tidak ada masalah dengan program ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini dia posisinya di 00. Nah, ini posisinya di bawah ya. 01 maaf ya ke bawah ya.
Nah, bawah. Oke, sedikit revisi ya tadi ya. Maaf sebelumnya. Nah, jadinya ketika dia beralih ke 01 ya, maka dia posisinya X-nya 0, Y-nya 1 ya. X-nya 0, Y-nya 1 berarti di bawah sini. Berarti kalau 00 di sini, 01 di sini ya. 01 di bawahnya. Lalu kalau misalkan 11 ya berarti ada di sini. Nah, seperti itu. Berarti koordinat untuk letak dari LCD-nya. Nah, tadi sebelumnya bahwa di sini di 00 ini paling atas ya. Sedangkan di 0 itu paling pojok tapi ada di bawah. Ya. Kalau dia ingin berada di sebelah kanan, ya berada di sebelah kanan di baris kedua, berarti ini 10. Ini 20, 30. Berarti 0 ini menentukan nilai X ya. Sedangkan yang ini menentukan nilai Y. Nah, seperti itu. Nah, ini go to X dan Y koordinatnya. Nah, seperti itu saja. Silakan. Alat dan bahan-bahannya sudah jelas. Ada trimpot, lalu ada LCD, lalu kalian jumper-jumper saja sesuai dengan portnya, lalu mainkan. Kalau belum ada teksnya, silakan mainkan untuk trimpotnya, karena kontrasnya itu biasanya kurang ataupun berlebihan sehingga tidak menyebabkan muncul warna pada LCD. Sekian dari saya, silakan dicoba pada sistem minimum secara realnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.